Oke, ketemu lagi sama gue Mas Ratu. Kali ini gue mau bahas tentang hal yang paling penting di dalam kehidupan, khususnya dalam kita berkomunikasi, yaitu mengenai persepsi. Kenapa persepsi itu penting? Karena persepsi seringkali menjadikan satu dasar untuk orang berbeda pendapat, orang berantem, orang menjadi salah paham dan lain-lainnya. Karena persepsi itu adalah inti dari komunikasi, itu adalah persepsi. Contoh begini, ini sisir warnanya biru. Bagi orang yang tidak buta warna ini biru, tapi bagi orang yang buta warna ini bisa saja bukan biru, tapi warna yang lain yang tentunya yang bisa dilihat oleh orang yang menderita buta warna. Apakah orang yang mengatakan ini biru, orang yang mengatakan ini bukan biru karena buta warna itu salah? Tidak semuanya betul, sehingga menurut persepsinya masing-masing. Ya, nah atau ini air jahe merah ini disebut merah. Saya nggak tahu ini merah atau coklat, ya, merah atau coklat. Orang akan mengatakan ini coklat karena menurut informasi yang ada di otaknya bahwa ini warnanya coklat, tapi kata orang yang jual ini adalah jahe merah. Nah, ini menarik ya. Kenapa bisa berbeda seperti ini? Kenapa menjadi orang bisa tidak sama dalam satu hal atau dalam satu satu pendapat, bukan hanya pendapat, anggapan gitu ya, seperti itu. Nah, ini tentunya berkaitan dengan yang namanya informasi yang diperoleh atau yang diterima oleh orang tersebut. Jadi begini, saat orang mengatakan bahwa ini merah, jadi di dalam otak kita itu bahwa warna merah itu seperti ini. Tapi orang lain akan berbilang, oh, ini bukan merah, ini coklat, ini seperti kayak apa ya gitu ya, merah tapi kayak coklat ya, itu macam-macam seperti itu. Itu sah-sah saja karena memang semuanya berdasarkan seperti itu. Ada orang yang sangat kekeh dengan pendapatnya terhadap satu hal gitu, yang udah dijelasin sampai panjang kali lebar dan lain-lainnya, tapi tetap saja mereka kekeh dengan pendapatnya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena orang tersebut hanya baru mendapatkan informasi tentang hal tersebut dari satu sumber atau dua sumber. Nah, orang lain bisa berpendapat berbeda karena dia mempunyai informasi yang lebih dari itu, dan dia ada pembandingnya, dan dia ada dasar yang lebih kuat lagi. Nah, jadi buat kalian kalau ketemu orang yang sangat ngotot banget gitu ya, mungkin ada dua hal atau dua sikap yang kita bisa lakukan. Pertama, kita akan kesel banget dengan orang yang ngotot itu, udah dijelasin panjang kali lebar tapi mereka nggak ngerti-ngerti juga atau tidak paham juga atau malah tetap kekeh dengan apa yang dia yakini. Tapi ada orang yang langsung memaklumi. Nah, kalau gue sendiri, gue lebih memaklumi bahwa orang ngotot terhadap satu hal gini, ya sudah, itu menurut pendapatnya dia, tapi menurut pendapat gue kayak gini. Nah, akan menjadi salah yang terjadi adalah pada saat kita memaksakan apa yang kita yakini ya, bahwa ini benar, tapi dipaksakan kepada orang lain untuk meyakini juga hal yang sama. Boleh-boleh saja asal orang itu sebenarnya terbuka, tapi kalau orang itu tidak nyaman, tidak terbuka untuk bisa berbeda pendapat dan lainnya, akan menjadi satu sumber permasalahan baru, persoalan baru, misalnya menjadi berantem atau menjadi apalah gitu. Jadi ini sering terjadi ya. Gue sendiri nggak suka atau nggak berminat banget yang namanya dengan debat, apalagi debat embel-embel agama. Itu menurutku capek sekali gitu ya. Kenapa? Orang debat agama, tapi yang didebatkan orang yang berdebat berbeda agama, masing-masing mempunyai pendapat sendiri, ajaran agamanya, yang lain juga sama, pendapat agamanya mereka sendiri seperti apa. Nah, terus ngomongin satu hal, kadang-kadang mereka sampai mengeluarkan dalil atau mengeluarkan apalah hadis atau apalah macam-macam ayat-ayat macam-macam.
perang ayat. Tapi yang terjadi apa? Apakah ketemu titik temu? Tidak ada. Kenapa? Karena masing-masing meyakini satu hal yang dasarnya berbeda. Ya, dasarnya berbeda. Walaupun satu hal yang sama, mungkin karena dasarnya mereka diyakini, apalagi kalau udah menyangkut keyakinan, itu sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Nah, jadi tapi kalau konteksnya dialog, boleh. Dialog itu dalam konteks, karena dialog ini adalah ada satu menjadi titik temu, titik kesamaan, konteksnya tidak masuk ke dalam keyakinan, itu boleh-boleh saja seperti itu. Nah ini, jadi kalian harus bisa bedakan orang yang sedang berdebat, orang yang sedang diskusi, orang yang sedang dialog, itu berbeda. Outcome-nya akan berbeda. Ya, jadi apa ya? Persepsi itu kenapa menjadi inti dari komunikasi. Saat kita berbeda persepsi, maka yang terjadi kita bisa jadi akan berbeda pendapat. Itu yang pasti, ya pasti sekali, ya gitu ya. Nah, kita hidup ini kadang-kadang tidak susah atau susah sekali kita menjadi satu orang yang bisa di tengah-tengah, yang bisa oke lah terbuka terhadap kiri, terbuka terhadap kanan dan macam-macam. Itu tidak mudah. Harus ada bentuk kesadaran tinggi, itu harus ada semacam oke lah, bahwa itu mereka boleh berbeda pendapat gitu ya, dan gue nggak mempertentangkan hal itu, dan lain itu butuh sebuah proses, tidak mudah. Mungkin bagi kalian sendiri ada yang hal sedikit disinggung langsung naik darah, sedikit disinggung langsung marah-marah dan lain-lainnya, itu bisa terjadi. Maaf kalau ada suara motor karena memang depan banyak motor. Oke, nah pertama yang bisa kita yakini juga, mungkin kalian bisa ngecek gambar dari kalian sendiri, bahwa mata kita itu menjadi satu hal yang menjadi salah satu yang bisa menangkap apa yang ada di depan kita, sekitar kita, ya. Selain juga telinga gitu ya, sebagai indera yang lain. Orang akan lebih cenderung visual, orang akan lebih cenderung melihat dibandingkan mendengar. Walaupun ada orang yang visual, ada auditori yang lebih cenderung mendengar. Tapi dari suara maupun dari visual itu terkadang lebih dominan visualnya. Jadi orang lebih suka melihat, oh ini merah, oh ini biru gitu ya. Tapi pada saat kita mendengar merah, otak kita akan merespon, akan loading. Oh merah tuh kayak gini, oh biru tuh kayak gini. Itu yang terjadi seperti itu. Ya. Nah, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu akan menjadi satu hal informasi input buat kita sendiri terhadap satu hal tersebut. Nah, ini akan menjadikan satu dasar orang itu mempersepsikan sesuatu. Ya, contoh nyata tuh gini, bukan contoh nyata. Ada orang yang mengatakan, gue tanya, lu takut hantu nggak? Takut. Kenapa lu takut? Pernah ketemu hantu? Belum. Nah, pertanyaannya, kenapa lu takutin? Orang belum pernah ketemu hantu. Emang hantu kayak apa sih? Oh, gambarannya misalnya hantu apa kuntilanak itu seperti apa sih? Oh, rambutnya panjang, hitam, mukanya serem, terus putih gitu, terus bajunya putih, dodoran gitu, tidak nginjek tanah, macam-macam, bisa terbang. Nah, orang ngomong seperti itu, memvisualisasikan seperti itu karena mereka tahu dari mana? Dari video, dari film, macam-macam. Nah, pertanyaan gue kan, ada nggak di Amerika kuntilanak? Ada nggak? Nah, di Jepang bukan kuntilanak gitu ya. Di Eropa ada kuntilanak? Nggak ada. Terus kalau aku bilang bahwa kuntilanak itu nggak pakai baju putih, tapi baju merah, bisa saja ada kuntilanak merah. Ya, ini bisa menjadi satu diskusi menarik, bisa menjadi satu hal yang memperpanjang diomongin kalau semua masing-masing kekeh dengan satu pendirian atau persepsinya masing-masing. Jadi itu sekali lagi hal seperti itu akan sangat mungkin terjadi. Jadi sebenarnya pada saat kita melakukan sebuah melihat sesuatu, itu sebenarnya ada proses yang dilewati, ada satu proses yang dilewati, yang ini mungkin nggak pernah kita sadari. Jadi
Ada 3, yaitu pertama adalah seleksi, organisasi, dan interpretasi. Maksudnya gini, seleksi itu mencakup sensasi dan retensi. Jadi gini, pada saat saya sekarang ini, saya mendengar ada anak-anak lagi bermain di rada kesana dikit dari ruang saya ini. Terus di kejauhan ada suara dari masjid lagi sholat isya. Ya. Di sebelah kiri saya ini ada ruangan keluarga yang ada TV-nya yang sedang menyiarkan sebuah acara TV. Nah, itu sekarang saya gerah gitu karena cuacanya panas gitu. Itu adalah yang kita terima, sensasi. Terus kita pada saat mendengar sesuatu kita fokus ke satu hal tersebut, itu atensi. Jadi kita ada semacam perhatian ke situ dan lainnya. Ini masuk ke dalam kita. Terus kita tahu ini suara apa ya? Itu adalah semacam proses gitu yang meloading ya, yang mencari data di memori bahwa ini suara apa sih? Oh, suara orang lagi membaca ayat suci Al-Quran gitu ya, atau suara imam yang sedang membaca surat tertentu gitu ya. Oh, itu suara motor. Nah, pertama gue mendengar itu suara, terus memori gue ngeloading, ini suara apa ya, suara anjing bukan, suara motor, ya kan? Pada saat gue ngomong suara motor, itu sebenarnya sudah menginterpretasi, sudah menerjemahkan. Itu 3 hal tadi, seleksi, organisasi, interpretasi, itu erat banget hubungannya. Artinya bisa berjalan bersamaan. Kalau kita bikin slow motion, itu bisa jadi seperti tadi, merasakan sensasi, ini apa ya, terus baru itu, oh ini akhirnya, gitu loh, seperti itu ya. Sensasi, ada suara, terus memori kita akan melut, suara apa ya, mencari, ketemu kan, baru interpretasinya, menerjemahkannya, oh ini suara motor. Itu seperti itu yang kita lakukan, dan itu berbarengan. Apapun yang kalian rasakan, kalian dengar, apapun itu, sekarang ini prosesnya menggunakan 3 hal tadi atau mencakup 3 hal tadi ya. Nah, interpretasi itu seperti memaknai, oh ini apa, oh ini dingin, oh ini panas, dan lain-lainnya. Nah, apa perbedaan sensasi dan persepsi? Ini sulit kita membedakan. Contoh, kalau kita melihat sebuah ada bunga, terus kita cium, wangi ya, terus ini persepsi psikologisnya, oh ini bau bunga, gitu, seperti itu. Ini semuanya berjalan sangat barengan gitu, sehingga kadang susah sekali untuk kita membedakan step by stepnya ya. Jadi dengan alat indera kita yang ada di depan diri kita itu, kita bisa mempersepsikan sesuatu. Orang ada yang mempunyai indera ke-6, yang dimana dia bisa merasakan keberadaan makhluk tidak kasat mata ya. Itu boleh. Sekarang gini, kalau kalian melihat acara atau video di YouTube mungkin yang orang sudah menceritakan kondisi alam gaib di sini, orang hanya bisa menceritakan saja, narasi gitu ya, menceritakan. Dengan cerita itu kita digiring untuk memvisualisasikan, membayangkan, oh begini. Nah, dari situ kan akan ada sebuah interpretasi atau sebuah penafsiran bahwa oh, alam gaib itu seperti ini, bentuknya begini. Makanya kalau kalian lihat di YouTube itu kan ada ya, misalnya kayak di Kisah Tanah Jawa gitu ya, itu pada saat menceritakan sesuatu itu ada seorang pelukis yang bisa melukiskan, mendeskripsikan apa yang diomongin sama Om Hao itu sehingga bentuknya kayak gini. Nah, pertanyaannya, apa yang dilihat itu apakah memang seperti itu? Iya, pada saat itu, tapi bisa berubah versinya yang lain ya, seperti itu ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini tadi ya, atensi atau perhatian itu salah satu bentuk kita mendapatkan sebuah sensasi. Seperti bentar, gue dengerin ada suara nih, ini kan atensi, memperhatikan banget sekali gitu ya, memperhatikan banget gitu, seperti itu. Nah, jadi
ini suatu hal yang menurutku sangat 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 penting sekali di dalam kita bisa memahami apa yang ada di sekitar kita, yang ditangkap oleh panca indera kita. Jadi kalau kalian menganggap bahwa apa yang dirasakan orang lain dan kalian tidak merasakan itu bisa menjadi sangat wajar. Contoh begini, bau kentut misalnya. Orang yang bilang bau kentut berarti orang itu mencium bau kentut. Tapi ada orang, aku nggak nyium. Nah, orang kalau biasanya kalau kayak gitu kita akan ngeliat, hidung lu aja error gitu. Bisa jadi. Jadi sekarang kalau kita sudah paham seperti itu, kalau ada orang yang berpendapat berbeda terhadap satu hal, nggak usah ngotot, nggak usah ngegas, gini atau domel, nggak usah, karena kita memaklumi, karena memang setiap orang mempunyai ini masing-masing. Jadi itu yang perlu kita harus pegang, dan kita dengan kita menyadari hal seperti itu akan menjadikan sangat kita menjadi sangat cair, tidak ngotot atau memaksakan orang sesuai dengan pendapat kita gitu. Itu karena hal tersebut bisa memicu sebuah pertentangan ya. Mungkin waktu dulu ada yang materi yang disampaikan sama teman saya itu tentang interpersonal communication ya, kalau salah, atau transpersonal communication ya. Di situ ada dirty language, orang ngomong jancuk, asu, anjing dan lain-lainnya. Tapi orang ada yang marah, ada yang tidak. Kalau orang yang kita sudah memahami, saling memahami bahwa itulah bentuk sebuah ungkapan keakraban, bentuk macam-macam, salah satu bagian sebuah keakraban itu mungkin bisa mempersepsikan seperti itu, tidak akan marah. Tapi bagi orang yang tidak biasa kan, kurang ajar nih, kasar nih, songong, ngegas, macam-macam. Nah itu bisa jadi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena tadi pemahaman kita terhadap satu itu masih berbeda ya. Kalau orang sudah tidak mempermasalahkan itu, berarti sudah menyadari, oh ini salah satu, ini persepsinya seperti itu. Jadi ini salah satu, menerjemahkannya udah memahami seperti itu ya. Kenapa gue bilang bahwa persepsi itu sangat penting? Karena tidak bisa, atau di dalam hidup kita setiap detik kita mempersepsikan itu. Setiap kalian belajar mendengar apapun itu akan membuat masuk ke dalam database kita, dan itu akan memperkaya apa yang kita paham ya, seharusnya seperti itu. Makanya gue pernah bilang bahwa kita belajar itu tidak harus dari guru yang mempunyai gelar titel panjang. Kita bisa belajar dari orang gila, kita bisa belajar dari anak kecil semuanya. Kenapa? Mereka kadang-kadang menunjukkan suatu hal yang kita nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Itu hal-hal seperti itu menurut gue perlu kita perlu kita semacam kita buat, ini jangan menjadi suatu hal nggak penting nanti. Semuanya akan menjadi penting saat kita membutuhkan. Contoh, pada saat gue mau sisiran, ternyata nyari sisir ini susah banget, gue taruh mana gitu. Itu kenapa? Karena kita lagi nganggap penting ini dicari, tapi pada saat kita nggak penting, sisir di mana-mana nggak pernah diperhatiin. Tapi pada saat kita butuh, kok nggak ada ya, giliran gue butuh kok nggak ada ya, giliran gue nggak butuh nggak cari ada gitu. Nah itu contoh ya. Nah ini gue pikir bahwa semuanya menjadi sangat cair banget atau sangat fleksibel banget kalau kalian bisa memahami di balik sebuah komunikasi itu tadi ada persepsi ya. Jadi nggak usah ngotot, nggak usah ngegas kalau orang nggak sesuai dengan apa yang kita ingin gitu ya. Misalnya contoh dalam masalah sakit hati, apalah itu bisa, semua akan bisa mengatakan ini tidak, ini begini bisa. Jadi kalau gue bilang kayak gini kan, coba kalau misalnya kita melihat ini dari sisi sini, kita bisa lihat dari sisi sini, bisa saja dia nanti akan berbeda. Jadi pada saat kita melihat satu hal, mungkin seperti itu aja nggak berubah-ubah. Coba kalau pengen berubah, kalian lihat dari sisi yang lain gitu. Kita pindah aja, misalnya contoh lihat motor kita dari sini, coba pindah ke sisi yang lain, mungkin akan berbeda. Contoh misalnya kalau kalian itu dilihat dari sini ganteng, coba dilihat dari sisi yang lain, bisa jelek kan? Bisa jelek gitu. Atau dari sisi ini cantik, tapi dilihat dari sisi yang lain kok enggak ya. Makanya kalau gue pastiin kalau kalian cowok bercewek, kalau selfie pasti posenya selalu gitu-gitu aja, selalu begini
atau begini macam-macam. Pasti coba kalau kalian dengar ini, lihat video ini, cek galeri kalian, selfie kalian, pasti hampir semuanya sama. Kenapa seperti itu? Tanya iya ya, coba aja ya. Nah, persepsi ini bisa terhadap objek lingkungan fisik, bisa terhadap manusia ya. Lingkungan fisik ini tadi yang gue bilang, lambang, simbol apa yang kita lihat itu bisa kita persepsikan berbeda-beda. Oh ini bulat, oh ini kotak, oh ini elips dan macam. Apa bedanya elips dengan lingkaran, dengan bulat ya? Apa bedanya kotak dengan kubus misalnya gitu ya. Contoh yang rame yang masih sekarang banyak menjadi satu perdebatan adalah tentang bumi itu datar apa bulat sih. Maka ada pengikut bumi datar, ada pengikut geng bumi datar, geng bumi bulat gitu ya. Gak usah jauh-jauh. Lu kalau makan bubur suka diaduk apa enggak? Ada bilang makan bubur ya harus diaduk, kalau nggak diaduk nggak enak gitu ya. Tapi ada orang bilang oh enggak gitu. Saya termasuk orang yang kalau makan bubur ayam itu nggak pernah saya aduk ya. Ada orang makan soto ya, ada yang dicampur ya, campur, ada yang dipisah ya. Pasti di antara kalian ada yang seperti itu, ada yang suka dicampur, yang suka dipisah. Nggak tahu besarannya mana yang banyakan yang dicampur dan dipisah. Gue sendiri termasuk orang yang suka kalau makan soto adalah dicampur. Tapi kalau bubur tidak diaduk ya gitu. Nah, apa yang mendasari saya memilih itu tadi, atau gue memilih itu, kalian memilih itu? Banyak persepsi kita sendiri terhadap yang namanya enak, terhadap oh ini harusnya begini. Apakah itu menjadi satu pertentangan? Tidak harus, karena semuanya masing-masing. Karena toh makan juga akhirnya ujung-ujungnya namanya makan tuh kenyang. Itu aja. Ujung-ujungnya makan tuh hanya kenyang, tidak lebih tidak kurang, dan itu aja. Ya kalau sudah sampai tenggorokan sini sudah tidak ada bedanya enak sama nggak enak. Ya. Orang yang mengatakan makannya enak atau nggak enak itu hanya di mulut. Kenapa? Yang ngomong enak dan nggak enak itu ya mulut ya. Udah. Jadi itu aja. Jadi kalau sampai sini ya udah nggak ada bedanya sama sekali. Ya. Nah, jadi persepsi-persepsi ini akan bisa saja orang mempersepsikan sesuatu itu berubah karena ada informasi yang masuk ke dalam dirinya sehingga memperkaya informasi terhadap satu hal sehingga bisa saja persepsinya berubah itu ya. Jadi gue mau panjang lebar mengatakan hal ini, gue pikir secara garis besar begini aja gitu. Persepsi itu ada persepsi dari diri kita, ada persepsi secara umum ya. Ini ya contoh, mencuri, nyolong itu adalah salah karena dipersepsikan secara umum, pendapat umum bahwa nyolong itu salah. Tapi ada juga yang mengatakan ini tidak salah gitu ya, itu sah-sah saja. Jadi ada namanya general truth atau kebenaran umum, ada yang namanya kebenaran individual. Kalau kebenaran umum itu hampir semua orang mengatakan bahwa kejahatan itu pasti merugikan. Jadi menurut gue bahwa yang namanya kejahatan itu adalah sesuatu yang merugikan. Jadi kalau misalnya gue nyolong HP teman gue gitu ya, terus temen gue itu tahu kalau gue colong HP-nya tapi tidak komplain, maka saya tidak melakukan kejahatan. Tapi gue cuma nyindir-nyindir elu, terus elu tersinggung dan gak terima, itu kejahatan ya, itu ya jelas. Tapi gue jelas melakukan sesuatu kejahatan yang merugikan orang lain, tapi orang lain tidak mempermasalahkan, maka gue gak melakukan kejahatan ya. Itu persepsi yang bisa kita tangkap di sini. Nah, pengalaman menjadi salah satu dasar orang bisa mempersepsikan, menganggap sesuatu terhadap satu hal itu akan menjadi berbeda ya. Sekali lagi, pengalaman itu sebenarnya apa sih? Pengalaman itu adalah semuanya hanya informasi. Orang yang lebih tua pasti banyak pengalamannya. Kenapa? Hidupnya lebih lama dibandingkan orang yang baru lahir. Itu pasti. Jadi kalau dibilang bahwa oh ini
orang berpengalaman. Maka orang ada sebuah ungkapan bahwa pengalaman itu guru paling baik. Iya, ya, guru yang paling baik. Sekarang kalau kalian bilang gini ke orang, mungkin kalian pernah bertentangan dengan orang tua. Orang tua maunya begini, anak maunya begini, nggak klop kan gitu. Pertanyaannya, orang tua kok ngomong kayak gini? Kalian harus sadari orang tua itu karena punya pengalaman. Kenapa dia ngomong seperti itu? Karena dulu kejadian seperti ini, apa yang di persoalan itu di zamannya dia itu merugikan gitu. Tapi di hari ini mungkin enggak gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi semuanya bisa benar menurut versinya masing-masing, ya, menurut versi masing-masing. Nah, jadi yang perlu gue sampaikan di sini bahwa banyak-banyaklah pengalaman, banyak-banyaklah informasi, banyak-banyaklah hal-hal yang yang bisa memperkaya keilmuan kita, memperkaya hal-hal yang berkaitan dengan informasi baru. Hal-hal yang baru ini sangat penting banget. Karena apa? Karena ini bisa mengarahkan kalian menjadi satu orang yang bisa menyikapi dengan bijak. Jadi bisa dikatakan begini, orang yang sering jalan-jalan itu biasanya pikirannya terbuka, open minded. Kalau lu suntuk aja, coba lu jalan-jalan. Ya, jalan-jalan, niat jalan-jalan bukan ini, tapi nikmati bener gitu. Gak usah mempermasalahkan aku gitu ya. Nah, jadi ini menjadi satu resep mungkin sederhana sekali gitu ya. Kalau lu udah mulai stres, jangan jalan-jalan, cari tempat baru, ketemu dengan orang baru, suasana baru, dan kita open, terbuka terhadap hal semuanya, pasti akan refresh kalian. Nah, jadi gue nggak mau panjang lebar membahas tentang persepsi ini, karena persepsi itu kalau dipanjangin ya sangat panjang, tapi pada intinya bahwa persepsi adalah inti komunikasi. Jadi kalian mempersepsikan sesuatu harus tepat agar apa yang kita maksud, orang maksud itu bisa klop. Ya, sekali lagi, klop itu tidak harus sama persis, klop itu tidak harus 700% tidak, tapi seenggaknya kita bisa menjadi satu acuan untuk kita nyaman berkomunikasi, kita bisa saling memahami, tidak memaksakan dan lain-lain gitu ya. Saya kira itu aja. Kalau nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan.